Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jijia dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling 2022. Di sini saya akan mempresentasikan dua buah jurnal, dan jurnal yang pertama itu berjudul Kebudayaan dalam Bimbingan dan Konseling yang ditulis oleh Ramadhani dan kawan-kawan 2022. Lalu jurnal yang kedua itu berjudul Literatur Review Keberadaan Budaya yang Saling Berkaitan pada Konseling yang ditulis oleh Mulyani dan kawan-kawan 2022. Di sini pertama-tama saya akan mempresentasikan terlebih dahulu jurnal yang pertama yang berjudul Kebudayaan dalam Bimbingan dan Konseling. Nah, konsep kebudayaan itu budaya berasal dari kata color yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Di sini menurut Kazaningrat 2011, budaya memiliki 4 wujud. Yang pertama itu adalah artefak atau benda-benda fisik. Yang kedua, sistem tingkah laku dan tingkatan yang berpola. Yang ketiga, sistem gagasan, dan yang keempat, sistem gagasan yang ideologis. Selain memiliki 4 wujud, budaya juga memiliki fungsi. Fungsinya itu adalah ada 8. Yang pertama, menghubungkan antar manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang ketiga, membimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, membedakan manusia dan binatang. Yang kelima, untuk petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku. Yang keenam, pengantar agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak. Yang ketujuh, merupakan modal dasar pembangunan. Dan yang terakhir, konsep bimbingan dan konseling. Nah, konsep kebudayaan dalam bimbingan dan konseling ini, budaya kadang berpotensi menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pengetahuan tentang realitas budaya menjadi suatu keharusan profesional ketika seorang konselor menghadapi kelompok konseling yang beragam. Nah, menurut Jomarin 2002, penjelasan tentang bagaimana sistem budaya mewarnai dan mempengaruhi sistem konseling ada beberapa. Yang pertama itu kebudayaan akan memberi warna dan arah pada subsistem konsep inti konseling yang meliputi landasan filosofis, tujuan konseling, prinsip konseling, serta kode etik konseling. Yang kedua, budaya mewarnai subsistem konselor, baik dari segi kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan atau penempatan konselor. Yang ketiga, budaya menentukan dan mewarnai metode pemahaman individu dan teknik konseling. Yang keempat atau terakhir, budaya akan memberikan bimbingan untuk program konseling. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah kebudayaan dapat mempengaruhi baik itu perilaku, sikap, gagasan, serta keyakinan dari individu itu sendiri. Begitu juga dalam praktik sehari-hari, konselor mau tidak mau harus berhubungan dengan klien yang berbeda-beda, baik itu dari latar belakang sosial dan budaya, sehingga perlakuan dalam pelayanan yang diberikan tentu akan berbeda juga. Sehingga dalam hal ini seorang konselor harus mempunyai kemampuan dan kepribadian yang mampu menyesuaikan dalam sesi konseling bersama konseling. Nah, kita lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu Literatur Review Keberadaan Budaya yang Saling Berkaitan pada Konseling. Di sini konseling antar budaya itu adalah proses konseling individu yang secara budaya berbeda dengan terapis. Nah,
aspek dan faktor yang mempengaruhi konseling lintas budaya, yaitu ada 4. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu latar belakang budaya konselor, yang kedua latar belakang budaya konseli, yang ketiga asumsi mengenai masalah yang diangkat selama konsultasi, dan yang keempat nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan konsultasi, yaitu peluang dan hambatan yang dipromosikan oleh konsultan. Faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi proses konseling lintas budaya itu meliputi yang pertama ada kondisi demografis termasuk jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal. Yang kedua, variabel negara seperti pendidikan, politik, dan ekonomi serta variabel etnografi seperti agama, tradisi, dan sistem nilai. Lalu di sini juga ada dimensi budaya dalam konseling. Menurut Jumarin 2002, penerangan mengenai bagaimana sistem kultur membentuk rona dan mensugesti sistem konseling. Ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama, kebudayaan akan memberi rona dan arah dalam subsistem konsep dasar konseling yang mencakup landasan filosofis, tujuan konseling, prinsip konseling, dan kode etik konseling. Yang kedua, budaya memberi rona dalam subsistem konselor, baik yang berkaitan menggunakan kualifikasi, pendidikan, dan pembinaan atau penempatan konselor. Yang ketiga, budaya akan menaruh rona bagi subsistem mata pelajaran yang dibimbing. Yang keempat, budaya pula memilih dan mewarnai metode pemahaman individu, metode atau teknik konseling. Yang keempat, budaya pula akan mewarnai penggunaan teknik layanan konseling. Dan yang terakhir atau keenam, budaya akan menaruh arahan bagi acara konseling. Nah, di sini juga ada ciri karakteristik konselor yang melaksanakan layanan konseling lintas budaya. Yang pertama, seorang konselor lintas budaya harus sadar akan nilai-nilai pribadinya dan perkiraan-perkiraan terkini mengenai kondisi manusia. Yang kedua, konselor lintas budaya menyadari ciri konseling secara genetik. Yang ketiga, konselor lintas budaya wajib mengetahui dampak etnitas dan mereka wajib mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya. Yang keempat, konselor lintas budaya boleh mendorong klien buat bisa tahu budaya mereka. Yang kelima, konselor budaya pada melaksanakan konseling wajib memakai pendekatan elektif. Kesimpulan dari jurnal yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa konseling lintas budaya adalah hubungan konseling dalam budaya yang berbeda antara konselor dan konseli. Dan konselor dalam proses konseling lintas budaya harus memahami berbagai budaya setiap klien. Jika konselor sudah memahami siapa kliennya, maka akan sangat membantu dalam proses konseling selanjutnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.